Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas makalah dengan judul Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Silvia dengan NIM T 2019-1330. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Jadi apa sih identifikasi masalah? Jadi identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Identifikasi masalah juga merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Kemudian, ada pun langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, menentukan masalah yang ada, kemudian mengidentifikasi sumber masalah, dan menciptakan kalimat permasalahan. Oke, lanjut untuk hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Yang pertama ada bacaan. Bacaan ini bisa berupa jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku lainnya. Kemudian ada pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah ini bisa berupa seminar, konferensi nasional dan internasional, serta diskusi. Kemudian pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Contohnya, sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Kemudian ada observasi atau pengamatan. Contohnya seperti seorang pendidik yang menemukan masalah dengan melihat atau mengamati sikap dan perilaku peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada wawancara dan angket. Yang keenam ada pengalaman. Ini pengalaman bisa diambil dari diri sendiri dan diri orang lain atau dari kelompok lain. Kemudian ada intuisi. Jadi untuk intuisi ini adalah pikiran manusia sendiri. Nah, pikiran itu bisa datang kapan saja dan tidak bisa direncanakan. Dan untuk fungsi dari identifikasi masalah. Yang pertama, sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. Yang kedua, perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga mendapat wawasan baru. Yang ketiga, tahu apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus diselesaikan sehingga menjadi suatu karya, hasil ataupun wawasan baru. Dan yang keempat atau yang terakhir, mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana saja yang hanya akan dijadikan sebagai bagian pelengkap. Mungkin itu saja untuk identifikasi masalah. Baik, langsung saja saya Dwi Ratna Lestari, NIM T 2019-1336. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dalam PTK. Rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian tindakan adalah beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Rumusan masalah harus dirinci sehingga tidak terlalu umum, hanya menanyakan apakah dengan metode diskusi partisipasi minat siswa terhadap pelajaran menjadi tinggi, tetapi harus dipisah-pisah, yaitu bagaimana proses, bagaimana situasi, dan bagaimana hasilnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh dalam rumusan masalah. Misal yang pertama, apakah diskusi partisipasif ini dapat mendorong siswa untuk belajar lebih bersemangat? Lalu rumusan yang kedua, apakah siswa bersungguh-sungguh dalam memikirkan giliran berbicara dan melaporkan hasil diskusinya? Lalu bisa kita tambahkan lagi dengan rumusan masalah berikutnya. Apakah siswa dapat menguasai materi dengan baik setelah mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi partisipasif? Lalu bisa juga kita tambahkan dari rumusan berikutnya. Bagaimana persepsi dan kesan siswa terhadap metode diskusi partisipasi?
Mungkin itu saja penjelasan rumusan masalah dalam PTK yang saya tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Safina, tim T 2019-1350. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai identifikasi dan perumusan masalah penelitian dengan subbab ketiga, yakni analisis masalah. Analisis masalah. Menurut KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan lainnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat yang berguna sebagai pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Beberapa ahli menjelaskan mengenai arti analisis, yang salah satunya diantaranya adalah Komarudin. Pengertian analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, fungsi setiap komponen dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi problematis dan untuk memberikan penekanan yang memadai terhadap pentingnya masalah. Analisis masalah melibatkan berbagai jenis kegiatan, termasuk diskusi antar guru untuk mengetahui tindak lanjut, perbaikan atau pemecahan yang diperlukan. Analisis masalah juga dasar pertimbangan untuk merencanakan waktu dalam sebuah siklus, mengidentifikasi indikator perubahan, serta mengukur perubahan dan peningkatan yang terjadi sebagai dampak dari tindakan yang dilakukan. Analisis masalah perlu dilakukan secara cermat, sebab keberhasilan pada analisis masalah akan menentukan keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan PTK. Jika PTK berhasil dilaksanakan dengan membawa kemanfaatan yang dirasakan oleh guru, murid, serta sekolah, maka keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi guru-guru untuk meneruskan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai tujuan analisis masalah. Analisis masalah mempunyai beberapa tujuan, yang diantaranya yang pertama mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri atau dengan melakukan refleksi diri. Guru dapat mengajukan pertanyaan seperti apakah materi pelajaran yang tidak menarik, ataukah cara penyampaian guru yang membuat siswa tidak tertantang, bahkan mungkin membuat siswa merasa jenuh. Yang kedua adalah menemukan kemungkinan faktor penyebab. Dengan melakukan analisis masalah secara cermat, kita akan memungkinkan menemukan faktor-faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Wisa dengan NIM T 2019-1328, presentator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terkait materi mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah dalam PTK pada poin perumusan hipotesis tindakan. Nah, pengertian hipotesis tindakan itu sendiri, hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis, dan hipo berarti kurang dari dan tesis artinya pendapat. Nah, dalam PTK hipotesisnya disebut dengan hipotesis tindakan yang pada umumnya hipotesis tindakan itu memiliki pengertian dugaan atau jawaban sementara dari suatu masalah penelitian gitu. Nah, hipotesis tindakan ini dirumuskan untuk menggambarkan adanya keterkaitan antara tindakan yang akan dilakukan dengan perubahan yang akan dilakukan. Nah, bagaimana cara merumuskan suatu
hipotesis dalam PTK, di sini ada beberapa ciri-ciri atau persyaratan yang dapat kita ketahui dan menjadi informasi bagi kita bagaimana cara merumuskan hipotesis tindakan. Nah, di sini kita kutip dari jurnal yang ditulis oleh Bapak Susilo. Yang pertama, ciri-ciri rumusan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Jadi bukan dalam kalimat tanya, tetapi dalam declarative statement. Kemudian yang kedua, peneliti harus konsisten, jadi tidak merubah-rubah isi dari hipotesisnya. Kemudian yang kedua, ada dalam penelitian eksperimen, hipotesisnya berisi pernyataan mengenai efektivitas dan dari perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya. Dan yang terakhir, hipotesis yang kita kerjakan harus dapat diuji atau testable. Nah, itu sedikit informasi mengenai hipotesis tindakan atau bagaimana cara merumuskan hipotesis tindakan. Dan materi selanjutnya mengenai hipotesis tindakan akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi hipotesis di dalam sebuah penelitian. Yang pertama, yaitu untuk menguji sebuah teori. Yang kedua, mendorong munculnya teori. Yang ketiga, menerangkan fenomena sosial. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Itu fungsi-fungsi dari hipotesis. Dan untuk selanjutnya, bisa teman-teman membaca makalah. Kalau belum ada yang dipahami, itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.